usaha produk digital dan terutama yang menggunakan Linkit, link.id. Teman-teman pasti tidak asing dengan email sales notifikasi seperti ini. Jadi kalau ada penjualan dari Linkit, maka otomatis kita akan mendapat sales notification seperti ini. Jadi kalau kita coba kita buka salah satunya, nah seperti ini. Oke, di sini ada pencatatan apa yang terjual, kemudian nominalnya berapa. Ini adalah dari Linkit. Nah, bagaimana caranya penghasilan ini yang 50.000 ini, begitu ada sales masuk, ada penjualan masuk, ya 50.000 ini langsung tercatat di laporan keuangan kita atau di aplikasi keuangan kita. Saya sudah punya aplikasi tracker, jadi sebenarnya adalah Happy Tracker. Nah, di Happy Tracker ini ada di sebelah kanan ini, saya punya fasilitas yang namanya adalah, di sini ada fasilitas yang namanya keuangan. Di dalam keuangan ini, fungsinya adalah untuk mencatat seluruh pendapatan dan juga biaya yang kita keluarkan personal secara pribadi kita ya. Nah, kalau di sini tadi ada penjualan dari Linkit, nah kita akan mencatatnya ke dalam pendapatan. Nah, kita nggak mau memindahkan satu-satu. Jadi kalau nanti ada penjualan masuk, langsung dia tercatat di aplikasi kita ini. Dan juga nanti akan ada notifikasi jika ada penjualan baru. Jadi begitu ada email masuk, aplikasi kita akan ngasih tahu kita bahwa ada penjualan baru di Linkit. Oke, itu skenario seperti itu. Bagi teman-teman yang belum memiliki Habit Tracker ini, silahkan bisa kunjungi link yang ada di description maupun yang ada di kolom komentar. Oke, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat otomatisasi tadi. Itu ada email masuk dari Linkit, penjualan, kemudian penjualan ini masuk ke dalam keuangan ini. Oke, mungkin saya contohkan dulu seperti ini misalnya. Saya akan contohkan di sini, saya contohkan untuk email masuk ya. Oke, jadi saya akan coba, kemudian saya kirim. Nah, ini contoh untuk yang email masuk ya. Ya, kita tunggu apakah di sebelah kanan ini tercatat penghasilan yang 50.000 tadi. Kita tunggu beberapa saat. Oke, masuk ya. Dan ada juga notifikasinya. Oke, masuk ke yang 50.000, masuk ke, langsung masuk ke laporan keuangan kita di Happy Tracker kita, dan kita mendapatkan notifikasi. Jadi kalau kita lihat notifikasinya adalah seperti ini. Oke, pendapatan dari Linkit masuk. Pendapatan dari Linkit masuk. Jadi kita nggak perlu lagi mengecek satu-satu baik di email maupun di webnya Linkit. Jadi kita tinggal memakai tracker tadi, otomatis kita langsung mendapatkan notifikasinya. Oke, seperti itu. Terus kemudian bagaimana cara kita membuatnya? Caranya adalah seperti ini. Jadi saya punya aplikasi AppSheet. Jadi teman-teman yang belum mengenal AppSheet, AppSheet adalah tools yang dikeluarkan oleh Google yang memungkinkan kita bisa membuat aplikasi apapun tanpa coding. Itu hebatnya AppSheet. Nah, oke, di sini saya sudah punya tracker seperti ini trackernya. Nah, tracker ini seperti tadi sudah ada fasilitas keuangan di sini. Saya akan kembali ke di sini ke bagian keuangan. Oke, di bagian keuangan ini. Oke, untuk membuatnya adalah seperti ini. Jadi kalau sebenarnya ini video praktek dari
video saya sebelumnya ya, yang belum menonton video saya mengenai trigger Gmail di app, silahkan lihat video saya di link yang ada di atas. Oke, di bagian yang penting adalah di bagian automation ini. Ya, bagian automation ini saya membuat satu bot atau suatu automation baru. Di sini saya punya eventnya adalah ketika saya menerima email. Jadi eventnya adalah ketika saya menerima email. Di sini saya pilih yang event source-nya adalah yang Gmail. Oke, kemudian saya harus memilih Gmail account saya yang mana yang akan saya koneksikan dengan yang linked tadi. Jadi saya pakai yang ini. Kemudian di sini adalah kita harus memilih label. Bagaimana cara untuk membuat labelnya? Labelnya silahkan teman-teman lihat di video saya sebelumnya yang ada di linknya saya berikan di atas ya. Oke, kemudian kita pilih yang add label to email. Jadi kalau ada email masuk seperti itu. Oke, ini adalah eventnya. Jadi kalau ada email masuk, yang akan kita lakukan adalah kita akan menjalankan proses di sini. Oke, proses di sini, proses yang pertama adalah saya akan menginput masing-masing dari kolom tadi. Oke, yang pertama adalah catatan. Catatan ini jadi dia akan masuk, yang masuk ke dalam catatan adalah yang ini. Saya akan masuki yang ini, yang saya contohnya. Oke, ini ya. Jadi ini adalah produk digital kita. Ini akan kita ambil, terus kemudian kita simpan ke aplikasi. Kita akan ambil kata-kata ini ya, produk digital kita ini judulnya. Ini kita masukkan ke dalam catatan. Oke, terus kemudian caranya gimana? Ini adalah mengambil dari ini ya, dari body si email tadi. Jadi di sini saya harus menemukan items dan total order. Item dan total order ini adalah yang ini. Oke, di sini ada kata-kata items. Saya akan ambil posisinya dari items ini, kemudian saya akan ambil semua karakter yang ada setelah kata items ini sampai dengan yang sebelum total order. Oke, maksudnya tadi ya, yang ini ya. Oke, sini. Jadi saya akan ambil semua karakter yang ada setelah item dan sebelum total order, yaitu adalah yang ini. Oke, yang ini ya. Oke, yang ini. Ini maksudnya si formula ini adalah seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu di tanggal transaksi kita ambil untuk yang adalah tanggal email. Jadi di sini ada kolom data explorer, ini adalah ada Gmail event email, ini diambil dari yang trigger Gmail. Trigger Gmailnya. Oke, saya juga sudah menjelaskan di video saya yang sebelumnya ya. Nah, kemudian di bagian jenis, di sini karena jenisnya ada dua, pendapatan dan biaya, dan ini adalah masuk ke pendapatan, kita masukkan ini sebagai pendapatan. Terus kemudian detailnya, detailnya ini adalah detail dari nama produk digital kita juga dengan harganya. Sama juga untuk yang cara mengambilnya. Nah, kemudian yang di bagian nominal, nah ini nominal ini yang mungkin yang agak lebih panjang ya formulanya. Nominal ini adalah yang diambil dari sini. Jadi kalau di email ini, nah di sini kan ada nominal ya, nominal ini. Nah, nominal ini kita ambil dari semua karakter yang ada setelah total order dan sebelum si order detail. Ini kan ada si order detail ya. Oke. Tuh. Berarti karakter yang mana? Karakter yang ini. Karakter yang Rp 50.000 ini. Nah, Rp 50.000 ini diambil. Oke, di sini ya saya jelaskan ya. Di sini ada namanya find, total order, dan si order detail. Jadi kita harus lihat posisi dari si total order itu ada di posisi keberapa, dan si order detail itu ada di posisi karakter yang keberapa. Nah, di antaranya itu kita ambil dengan formula MIT. Formula MIT ini kita ambil dari body, jadi isi dari semua emailnya ini adalah body ini.
Nah, kemudian yang kita akan ambil adalah dari sini, dari yang setelah total order dan sebelum si order detail. Sini kita lihat tadi ya. Jadi semua karakter yang saya ambil dari yang setelah total order dan sebelum si order detail, yaitu yang ini, yang RP spasi 50,000 itu. Seperti itu. Nah, karena kita akan hanya ambil nilai nominalnya, ini kan bukan nominal ya, jadi masih ada RP, masih ada koma, jadi kita mau ambil yang 50,000, jadi nggak ada RP-nya, nggak ada komanya, biar bisa masuk ke kolom nominal. Nah, caranya menghilangkannya adalah kita akan ambil dengan formula substitusi. Substitute ini adalah akan mengganti dari tadi ya, yang email yang dari karakter yang sudah kita ambil tadi, saya akan mengganti koma dengan spasi kosong. Oke, kalau kita kembali ke sini, ini kan ada koma ya. Nah, koma ini akan saya ambil, akan saya hilangkan dan saya ganti dengan karakter kosong. Jadi nanti angka 50,000 ini akan menjadi 55,000 gitu. Oke, walaupun 50,000 itu sudah berupa angka, tapi dia karena dia aslinya adalah dia itu karakter atau teks, kita harus rubah dia menjadi nominal. Nah, di AppSheet untuk merubah dari teks ke nominal itu dengan number. Oke, nah ini formula number ini berfungsi untuk merubah teks menjadi nominal. Oke, setelah selesai jadi nominal, kita baru simpan ke dalam nominal ini. Jadi sudah berupa number. Oke, jadi kalau ada email masuk, otomatis dia akan menjalankan tadi ya, menjalankan si proses yang ini. Oke, setelah proses yang ini, langkah selanjutnya adalah kita buat notifikasi. Di sini ada satu proses namanya adalah notification. Notifikasi ini fungsinya adalah memberitahu kita kalau ada order masuk dan sudah disimpan ke dalam aplikasi kita. Baru kita dikasih tahu, kita diberikan notifikasi bahwa ada di sini ya. Nah, di sini ada pendapatan dari link ID masuk. Jadi kalau ada order masuk, otomatis dia akan mengirim ke aplikasi kita. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di aplikasinya seperti ini. Oke, di aplikasi seperti ini ya. Nah, saya akan ambil satu contoh lagi. Jadi kalau ada email masuk, saya akan ambil di bagian sini misalnya. Oke, di sini ada email masuk. Oke, seperti ini ya. Kita ada email masuk. Ya, misalnya ini seperti ini. Kita akan coba dia forward ke email saya yang ini. Jadi ini nanti teman-teman langsung di set ke email yang aslinya ya. Jadi nggak perlu di forward seperti ini. Jadi kalau ada email masuk otomatis dia. Saya akan coba dikirim. Nah, kita akan lihat apakah yang 50.000 ini dengan data training private ini masuk. Kita tunggu beberapa saat. Oke, masuk ya. Training private ini ya, 50.000 ini. Ini yang barusan kita kirim tadi. Oke, sudah masuk. Oke, jadi sudah berhasil ya. Kita juga sudah punya di sini kalau kita lihat, oke, di sini ada satu lagi notifikasi pendapatan dari link ID masuk. Oke, jadi menarik ya. Jadi kalau misalnya ada order masuk, kita nggak perlu lagi cek email atau langsung dari LinkedIn, tapi kita langsung dikasih tahu sama aplikasi kita. Oke. Bagi teman-teman yang tertarik membuat aplikasi di AppSheet seperti ini tanpa coding, tanpa teman-teman harus belajar jadi programmer, teman-teman bisa lihat di link deskripsi yang di bawah ya. Saya akan berikan e-course mengenai cara membuat aplikasi dengan AppSheet, atau kalau teman-teman pengen memiliki tracker ini yang lengkap dengan keuangannya, di sini ada
daily habit, kemudian ada, ini saya buka dari aplikasi ya. Dari sini ada banyak ya, ada daily habitnya, kemudian weekly habit, terus kemudian ada juga goal and target, terus kemudian ada vision board. Oke. Kemudian di sini juga ada daily journal. Jadi kalau ini kita masukkan daily journal kita. Kemudian di sini tadi yang fasilitas keuangan tadi, kita bisa mencatat semua pendapatan dan biayanya. Oke, mungkin cukup sekian videonya untuk mempraktekkan mencatat keuangan secara otomatis dari Linkit tadi ke aplikasi keuangan kita. Simak video-video kami selanjutnya dan terima kasih.